Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kebun Zuhdan ya. Channel YouTube kami Kebun Zuhdan, tempat ya buat menyimpan data, buat berbagi informasi, buat berbagi ilmu, buat berbagi pengalaman buat teman-teman para pecinta tabu lampot. Nah, kali ini tabu lampot yang saya review adalah jambu kristal ya. Jambu kristal ini sudah dipesan ke Sumarekon Bekasi ya. Insya Allah besok pagi banget jam 5 kita antar. Mungkin jam 5 kurang lah, sehabis sholat subuhnya kan sekarang jam 4 lewat 10. Nanti mungkin setengah 5, jadi biar ya lebih mudah, lebih enak juga buat kita di jalan juga, biar masih sepi, kira-kira seperti itu. Nah, ya biasanya para pecinta atau pembeli itu memang ini yang terbaik sih di antara stoknya. Kan ada berapa? 4 ada 6 dan beliau memilih yang ini karena memang kelihatan paling rimbun. Jadi salah satu tanda bahwa dia udah nyaman ya dia rimbun. Memang terbukti sih, memang ini udah buah ketiga. Nah, buahnya cukup besar nih, udah yang sebola bekel sudah ada 4. Kalau bentuknya seperti ini tuh biasanya kedepannya buahnya akan besar. Nah, kemudian yang sekelereng ada 3 ya. Kemudian yang pentil-pentil cukup banyak sih, kemarin hampir 40. Tapi saran saya nanti buat bapak yang di Sumarekon Bekasi, nanti dibuang saja yang kira-kira jelek. Jadi yang bagus dioptimalkan. Jadi nanti kalau semua buah nanti dipelihara, kalaupun jadi dan tidak rontok, itu nanti dampaknya ke buah yang lainnya, dia nggak bisa besar, perkembangannya nggak bisa besar. Kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi kalau ada yang rontok, ya pokoknya jangan rontok semua. Kalau rontok semua berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya tanda-tanda rontoknya sih udah ada, maksudnya seleksi alam. Nah, seleksi alam kan, kalaupun nanti nggak ada yang rontok, tugas kita untuk merontokkan. Kalaupun nanti nggak ada yang rontok, tugas kita adalah untuk merontokkan. Jadi kita seleksi sendiri. Kalau memang waduh ini kok berbuah semua hampir 40 misalkan, nah kita harus seleksi. Jangan tergoda dengan buah yang banyak, karena medianya kita kecil di pot, jadi lebih bagus buahnya ya 10 itu udah bagus banget. Tapi besar-besar, tapi bagus-bagus. Karena saya paling bareng dipanen itu paling besar 5 dengan ukuran pot segini, dengan ukuran pohon segini. Ya, mudah-mudahan ini kan karena nutrisinya sangat terpenuhi sehingga buahnya cukup banyak. Batangnya juga udah besar, jadi udah nggak perlu dipertanyakan kembali. Nah, jadi nanti konsep perawatannya adalah kalau lebih aman sih sebenarnya dibungkus ya Pak. Sebenarnya lebih aman dibungkus, cuma kadang-kadang saya nggak hanya tentang bagaimana pohon itu berbuah, tapi saya juga menikmati nilai seninya gitu. Kalau dibungkus kan nggak kelihatan secara seni, tapi kalau mau lebih aman dibungkus saja. Tapi lingkungan kita aman ya terserah Bapak. Lalu kemudian, nah saya enak sih kalau masih seperti ini ya, jadi dibawa pakai motor pun nggak rontok. Tapi kalau udah besar-besar segenggaman tangan ini udah pasti patah rantingnya. Jadi dengan seperti ini masih aman lah. Tapi nanti ketika saya antar pakai motor, tetap saya bungkus ini yang 1, 2, 3, ada 4 ya. Tetap saya bungkus biar aman ya, safety. Nah, kemudian bagaimana nanti setelah ini dipanen, nanti dipangkas saja Pak di bagian sini. Di bawahnya dipangkas, nanti tumbuh muncul lagi paling selang berapa 1 bulan lah. Pasti nanti muncul bakal bunga lagi. Ya. Ya, yang penting ada perawatan rutin, pagi sorenya disiram, kena sinar matahari itu udah wajib ya. Nah, tadi kalau soal kerontokan sih saya pikir kalau nggak ada yang rontok, Bapak harus seleksi mana yang jelek, buang saja. Nah, nanti buang-buang nutrisinya lari kemana-mana nanti. Nah gitu. Kemudian nanti daun-daun tuanya dibuang ya Pak. Daun-daun tua itu yang berada di pangkal batang paling bawah nanti dibuang. Kemudian ranting susunya juga jangan lupa dibuang. Ranting susu itu ranting kecil, paling 4-6 daun yang tidak menghasilkan buah. Nah seperti ini dibuang saja nanti. Oke.
Berikutnya kan pasti nanti ada saja yang seperti ini, jadi buang. Karena ini juga buang-buang energi, terkecuali kalau memang kita nanamnya di tanah, itu lain persoalan. Kalau kita di pot itu kita semaksimal mungkin ya merapikan ranting-ranting yang tidak perlu. Oke. Kemudian apalagi kutu putih ya Pak. Jadi nanti Bapak cek kutu putih di belakang daun. Biasanya kalau daunnya mencurigakan warnanya atau kayaknya nggak subur seperti ini, nah berarti ada sesuatu. Cek hama kutu putih di belakang daun. Lalu kemudian sebulan sekali kasih pupuk lah. Kasih pupuk. Nah, ini udah sirkulasinya udah bagus, tinggal penyiraman pagi sore kena sinar matahari. Pembuangan ranting susu, daun tua, lalu pemupukan secukupnya saja karena pembawaan dari dari tabu lampotnya sudah bagus ya. Nah, saya kira itu saja buat Bapak pemilik atau majikan baru tabu lampot jambu kristal saya yang buah ketiga ini ya saat ini. Mudah-mudahan tips yang saya bagikan bisa membantu Bapak nanti dalam proses perawatannya. Terima kasih dan salam sehat.